Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok B1 dalam topik Papikos akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi yang sudah kami buat. Untuk aplikasinya sendiri kami tidak menggunakan UI. Dengan kata lain, kita tidak mengimplementasikan dari front-end-nya, tapi kita sudah mengimplementasikan back-end-nya menggunakan Node.js seperti yang tertampil pada gambar. Di sini ada routing dari Node.js itu sendiri. Kemudian ada juga di sini model yang berisi skema-skema dari collection yang ada pada CRD yang udah dirancang. Nah, di sini ada booking, contohnya ada customer, cost type, ini sama seperti yang ada pada CRD. Nah, ada juga controller yang mana controller ini berfungsi untuk menjadi jembatan antara model dengan request dari user, yang mana berisi metode-metode tertentu yang nantinya digunakan untuk melakukan query-query kepada model yang berisi skema. Oke, di sini saya akan menggunakan untuk eksperimen sendiri ataupun demonstrasinya sendiri. Kami akan menggunakan Postman. Postman ini merupakan sebuah software untuk API. Jadi di sini misal untuk user kita akan melakukan register user. Misal di sini ada sebuah endpoint tadi, user register, kemudian kita isi dengan body yang ada pada di sini dengan method post. Kita coba lakukan request. Nah, sebelumnya di sini tidak ada ya, data berjumlah 20. Kemudian ketika dilakukan register, maaf, sebentar, ada belum di run untuk aplikasinya. Saya coba run terlebih dahulu. Di sini udah berjalan aplikasinya, dan ketika saya lakukan request, dan di sini tampil bahwasanya register successfully dengan data yang sudah sama seperti di sini dengan tambahan-tambahan field yang ada pada bawaan dari collection seperti skema versioning, yaitu underscore v, kemudian kapan data itu dibuat, dan juga ada field ID yang di generate secara otomatis. Oke, selanjutnya kita lihat di MongoDB, data akan bertambah 1, yakni Dimas Kurniawan sudah muncul pada MongoDB. Oke, selanjutnya kita coba metode-metode lain seperti login. Tadi dengan email ini kita lakukan login. Apakah yang tadi? Nah, di sini login successfully. Dan bagaimana kalau kita ganti emailnya menjadi sobri@gmail.com? Maka email not found with sobri@gmail.com ini merupakan autentikasi yang terjadi pada aplikasi ketika aplikasi gagal melakukan query untuk mencari email dengan email ini. Oke, selanjutnya di sini juga ada metode get all user, di mana dengan metode ini akan mendapatkan semua user yang ada pada database. Ya, di sini bisa dilihat ada banyak data yang didapatkan, dan juga bisa melakukan mendapatkan data dengan ID tertentu. Di sini kita ganti user ID dan dapat Dimas Kurniawan. Oke, selanjutnya untuk bagian cost, di mana kita bisa menambahkan cost. Di sini kita coba menambahkan body tertentu. Di sini ada name, approve status. Intinya ini berisi field-field yang digunakan pada MongoDB collection, yang ada pada MongoDB collection. Dan endpointnya kita tambahkan ini, sehingga ketika dijalankan, di sini dapat kita lihat respon statusnya 200, yang berarti berhasil, dan cost created berarti di sini cost masa kini sudah ada. Ketika kita lihat cost di bagian cost, maka dapat kita lihat cost masa kini sudah ditambahkan dengan field yang sesuai pada request body yang ada di sini. Kemudian kita juga bisa mendapatkan semua daftar cost yang ada. Ini nanti digunakan
pada bagian depan aplikasi untuk melakukan listing dari cost-cost yang tersedia. Juga kita bisa mendapatkan semua cost, melakukan pencarian cost berdasarkan nama-nama tertentu. Misal di sini dengan parameter yaitu nama dengan regex di situ. Jadi maksudnya itu di sini akan mendapatkan cost yang memiliki nama atau mengandung di situ. Ketika kita jalankan, maka yang keluar adalah sebuah cost bernama Cisitu Indah, yang mana dia ini mengandung sebuah kata yaitu Cisitu. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan ownernya. Kita coba ini ownernya dengan ID tertentu, maka akan muncul successfully mendapatkan semua cost yang dimiliki oleh owner ini. Dan berhubung dia memiliki satu cost, jadi yang muncul hanya satu cost yang bernama Apik Sangkuriang. Ya, ketika kita samakan owner ID dengan parameter yang kita berikan ini sama, berarti ini berhasil untuk mendapatkan cost berdasarkan owner. Dan kita juga bisa mendapatkan cost berdasarkan ID-nya. Misalnya kita ambil ID ini, kita ambil ID-nya ini, kemudian kita taruh di sini, maka kita akan mendapatkan detail dari cost bernama Apik Sangkuriang tadi. Di sini ada field yang digunakan, detail dari namanya si cost Apik Sangkuriang tadi, field yang ada pada cost yang dimiliki oleh cost Apik Sangkuriang. Oke, di sini juga bisa melakukan change cost approve status. Kita coba Apik Sangkuriang tadi itu approve statusnya belum ada. Kita coba cari yang baru costnya. Misal di sini approve statusnya false, ini untuk ID cost masa kini. Kita edit, maka dengan ubah status menjadi true, maka akan berubah menjadi true yang sebelumnya false. Ini untuk collection cost sebagian query-nya ini, dan untuk lebih jelasnya nanti bisa diakses melalui link Postman yang diberikan pada laporan, juga link GitHub yang diberikan pada laporan. Oke, kemudian di sini ada cost type. Collection cost type ini memiliki beberapa metode. Pertama ada add cost type. Dengan add cost type ini kita bisa menambahkan tipe cost dari suatu cost. Di sini parameternya untuk yang ini adalah cost yang dituju ataupun cost yang akan menjadi induk dari tipe cost itu sendiri, dan di sini request body-nya itu adalah tipe cost yang akan ditambahkan. Misal kita coba tadi ID-nya itu yang cost masa kini adalah segini. Ketika kita tambahkan, maka di sini tipe cost ditambahkan, dan di sini ada data-datanya yaitu data cost. Nah, cost masa kini tadi berarti udah benar. Kemudian di bawahnya ada tipe cost yang tadi. Di sini ada data field yang ada pada aplikasi yang tadi udah dijadikan request body dan udah tersimpan dalam database. Kita coba lihat di cost type. Kita akan refresh. Di sini ada sebuah kamar tipe A dengan harga 1 juta, removability 6. Kita bandingkan dengan ini, harga 1 juta dengan removability 6. Tipe kamar tipe A berarti sudah sama. Sedangkan untuk melihat induknya, jadi si tipe cost ini di mana dimilikinya itu ada di bagian cost, dimana di sini juga akan dilakukan perubahan. Yang tadinya tidak ada field cost type ID menjadi ada. Nah, ini adalah objek ID dari tipe cost yang baru tadi. Jadi khusus untuk proses cost type ini, ketika dilakukan request untuk menambahkan tipe cost, dan juga di sini menambahkan parameter dari cost yang dituju ataupun induk dari tipe cost ini, maka akan dilakukan 2 operasi sekaligus, yaitu operasi insert untuk
ke collection tipe cost atau cost type. Kemudian yang kedua adalah operasi update pada collection cost. Operasi update ini berisi mengubah atau menambahkan field baru, atau kalau misalnya belum ada berarti ditambahkan. Kalau misalnya sudah ada field itu maka dilakukan push. Jadi tadi bisa dilihat bahwasannya bentuk dari cost type, bentuk field cost type ID pada database cost ini adalah array, sehingga ketika belum ada maka akan dibuat field baru, sedangkan ketika sudah ada maka akan ditambahkan atau di-push. Ini kita coba tambahkan lagi, misal kita tambahkan add cost type lagi dengan kamar tipe B, masih dengan cost yang sama. Maka di sini cost type create, dan ketika kita lihat di sini akan refresh, cost type ID sudah memiliki dua cost dengan nama cost masa kini ini sudah memiliki dua tipe cost, yaitu tadi kamar tipe A yaitu untuk array pertama, kemudian array kedua itu adalah kamar tipe B. Oke, jadi tadi ya, jadi ada dua operasi. Yang pertama menambahkan ke collection cost type, di sini kamar tipe B masuk, kemudian melakukan update pada cost type ID, dilakukan push sehingga dia memiliki data dari anak-anaknya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan semua tipe cost ataupun semua tipe cost ini bisa didapatkan. Nanti juga ada query yang bisa mendapatkan tipe cost berdasarkan cost tertentu. Ini nanti disesuaikan dengan parameter yang ada di sini. Ini berdasarkan price tertentu. Nanti kita juga bisa lakukan query berdasarkan cost tertentu. Ini untuk bagian aplikasi. Di sini untuk mendapatkan semua cost dengan harga range tertentu, ini ada LT yang berarti lower than, kemudian di sini ada greater than. Oke, di sini juga ada delete cost type. Nah, delete cost type ini adalah bagian yang unik juga, di mana ketika kita melakukan delete terhadap satu tipe cost, misalnya kita akan melakukan tipe cost, delete tipe cost yang B ini, kita akan delete. Sebentar, ini saya lupa untuk kodenya. Delete dari cost type. Nah, ini cost ID dulu, jadi dia harus punya data dari cost ID-nya. Cost ID-nya tadi berapa ya? Cost ID-nya itu tadi cost masa kini adalah segini. Dengan parameternya, ini pertama cost ID, ini tipe costnya kita lakukan delete, maka akan dilakukan 2 kali proses sama seperti tadi, yang mana menghapus tipe cost dari sini dan sudah menghilang kamar tipe B, kemudian juga melakukan update terhadap ini, dimana di sini akan dilakukan penghilangan elemen array yang sesuai dengan tipe cost yang dihilangkan, kayak gitu. Ini berkaitan antara tipe cost dan cost. Oke, kita coba lakukan add review. Di sini ada collection review, di mana kita bisa menambahkan review. Kita tambahkan untuk tipe cost ini. Maaf, coba kita cari lagi. Nah, kita menggunakan ini, kemudian kita menggunakan user Dimas Kurniawan. Ini coba kita lakukan review, dan sini bisa kita lihat bahwasanya review sudah berhasil dibuat pada cost type ini dengan reviewnya ini, dan ini pasti akan muncul di review. Nah, mantap, nyaman, ini udah sesuai ya sama yang di request. Oke, selanjutnya pada bagian booking, kita bisa menambahkan booking baru dengan request body tertentu. Di sini ada field-field yang ada pada skema. Nah, ini bisa dijalankan ya, nanti ketika dijalankan tuh maka akan memberikan informasi bahwasannya booking ini ditambahkan, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita juga bisa melihat ya daftar booking yang ada di sini.
booking yang udah ada pada database berjumlah 3 dan sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita juga bisa mendapatkan booking pada check-in date range tertentu. Misal di sini kita ambil lebih dari tanggal 20 bulan 5, di bawah tanggal 20 bulan 5 dan lebih dari tanggal 5 bulan 5, maka akan keluar satu data booking yang mana ini dia ada pada tanggal 5 tanggal 12, dan ini merupakan masih dalam range-nya. Di sini juga bisa kita atur berdasarkan check out date range-nya, dan juga bisa melakukan pencarian berdasarkan parameter-parameter lain yang nanti dibutuhkan dalam aplikasi. Dan ini tidak semuanya ada di sini, ini hanya sebagai eksperimen saja. Ini juga kita bisa melakukan update dan juga delete pada booking. Nah, itu untuk metode-metode yang ada. Untuk toolsnya sendiri kami menggunakan Node.js dengan framework Express. Ini untuk membuat backend-nya. Di sini ada source code-nya. Untuk tadi yang unik, yang ini pada cost type, dimana ketika kita melakukan create cost type akan dilakukan 2 proses, dimana di sini adalah melakukan save, atau kalau dalam Mongoose itu untuk melakukan insert one ke database. Kemudian setelah ini berhasil, maka akan dilakukan proses yang kedua, yaitu melakukan melakukan update berupa push pada elemen array dari cost.id. Mungkin sekian untuk demo, dan di sini terakhir kami menggunakan MongoDB Atlas sehingga kami dapat berkolaborasi secara online tanpa harus memindahkan file-file datanya itu secara manual. Oke, mungkin cukup sekian untuk demonya. Terima kasih.